Kota Padang Panjang adalah kota dengan julukan sebagai kota Serambi Mekah. Untuk sejarah kawasan kota ini, sebelumnya merupakan wilayah yang berada di Tuan Gadang di Batipu. Belanda pernah meminta kawasan ini sebagai pos pertahanan serta batu loncatan untuk menundukkan kaum Padri yang menguasai Luhagam pada saat itu. Kawasan Kota Padang Panjang pernah sementara menjadi pusat pemerintahan Kota Padang pada saat agresi militer Belanda sekitar tahun 1947. Kota Padang Panjang telah lama mendapat julukan sebagai kota Serambi Mekah. Salah satu tempat untuk menunjang julukan tersebut ditandai dengan adanya Islamic Center Padang Panjang. Islamic Center adalah sebuah tempat ibadah dengan arsitektur yang megah dan indah. Kawasan ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang lengkap. Keindahan bangunan dan suasana Islamic Center menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Saat ini, Pemko Padang Panjang juga telah merancang Islamic Center menjadi ikon wisata religi baru yang terus dibenahi. Sebagai kelanjutan dari predikat tersebut, Kota Padang Panjang juga telah menjadikan tempat destinasi wisata religi baru bagi masyarakat luas. Lokasi Islamic Center Padang Panjang ini terdapat di lingkungan yang indah dan sejuk. Dari sisi timur dan selatan terdapat pegunungan, sedangkan dari sisi barat dan utara terdapat hamparan persawahan dengan panorama pemandangan pegunungan Senggalang. Pemerintah Kota Padang Panjang mendirikan Monumen Al-Quran tepat di depan Masjid Islamic Center Padang Panjang. Pendirian Monumen Al-Quran ini dilaksanakan menjelang dibukanya MTQ ke-39 tingkat nasional Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang. Nah, surat yang terdapat di monumen ini yaitu merupakan surat Syad ayat 6 sampai ayat 36. Islamic Center Padang Panjang ini memang tampak sangat mengagumkan dengan menara yang berada di sampingnya. Masjid ini juga dikelilingi oleh deretan gerbang yang berbentuk melingkar. Ini akan menambah kesan yang sangat indah. Bangunan masjid di Islamic Center ini juga memiliki halaman dan tempat sholat yang sangat luas. Dengan berlantaikan marmer, masjid ini mampu menampung jemaah sekitar 4.000 orang. Taman yang berada tepat di depan masjid ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Taman ini ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang dapat menyejukkan mata. Ruangannya terdiri dari 2 lantai dengan interior ruangan yang berhias lampu kristal yang menggantung tinggi di tengah kubah. Itulah penjelasan tentang Islamic Center yang berada di Padang Panjang. Terlihat sangat indah dan istimewa, bukan? Baiklah, kita akan lanjut ke next lokasi selanjutnya. Selanjutnya adalah Masjid Asasi. Masjid Asasi ini dulu awalnya bernama Surau Gadang.
yang terletak di Sigando, Kota Padang Panjang. Masjid ini diperkirakan berdiri pada abad ke-17 dan tercatat sebagai masjid tertua di Padang Panjang. Bentuk bangunan dari Masjid Asasi ini memiliki arsitektur seperti masjid-masjid di Minangkabau. Bangunan Masjid Sigando ini memiliki 9 buah tiang dengan rincian 1 tiang besar Sokoguru pada bagian tengah serta 8 tiang lainnya yang mengelilingi tiang Sokoguru. Sebagai informasi, tiang Sokoguru ini berukuran lebih besar daripada tiang-tiang lainnya. Pada bagian atas tiang Sokoguru memiliki hiasan kelopak bunga matahari. Di halaman surau terdapat monumen yang menceritakan bagaimana sejarah dari surau ini. Arsitektur masjid ini menerapkan arsitektur tradisional di Minangkabau. Ini terlihat dari atap dinding masjid tersebut. Di halaman tepatnya di sisi kanan masjid ini terdapat satu bangunan kecil yang menyerupai rangkyang yang berfungsi sebagai tempat taduh ataupun beduk. Daya tarik Masjid Asasi adalah keindahan ukirannya. Dari sisi dinding, jendela, pintu, hingga ke bagian terdekat atap, terdapat ornamen-ornamen yang cantik. Nah, motif-motif ini bukan hanya sekedar ukiran untuk memperindah, tetapi mengandung makna filosofi yang dalam. Ukirannya terdiri dari jenis tumbuhan, hewan, alam, benda, dan manusia. Itulah yang membedakan Masjid Asasi dengan masjid-masjid yang lain di Sumatera Barat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tak kenal maka tak sayang, tak cinta maka tak tahu. Jadi Bapak juga perkenalan dulu. Nama Bapak Asrul Effendi, Sultan Rajo Inomo. Kebetulan Bapak sekarang Ketua Masjid Asasi Sigando Negeri Gunung. Kita mulai aja dalam masalah sejarah awal berdirinya Masjid Asasi. Kita tentu cikal bakal kita dari surau. Jadi secara ringkasnya masjid kita ini awalnya di abad 1435 ini bernama Surau Gadang. Jadi Surau Gadang ini merupakan tanah dari Angku Datuk Kayu yang basuku Koto Baranam. Jadi alhamdulillah surau ini telah dihibahkan ke nagari menjadi masjid. Nah, jadi bagaimana itu awalnya mulai berdirinya yang namanya itu Masjid Asasi. Nah, pada abad itu kan Islam belum dikatakan belum ada. Jadi di zaman itu kalau menurut sejarah jauh sebelum abad 14 orang sudah ada di nagari Sigando ini. Berbicara tadi surau, bernama dulu awalnya adalah Surau Gadang,
yang bentuknya ini bukan seperti ini dahulu. Masih segi 4 persegi, berukuran 13,1 meter. Berkembang di Minangkabau sudah kita bicarakan tadi. Di Minangkabau kalau Islam masuk itu sekitar abad 1551 melalui pesisir pantai Pariaman masuk ke daratan Minangkabau yang dibawa oleh, kalau selama ini kita kenal dengan Syekh Burhanuddin yang berguru Islam ke Singkil yang merupakan murid daripada Syekh Abdul Rauf. Nah, perkembangan Islam, apakah masjid ini ada konotasinya dengan Syekh Burhanuddin? Bapak tidak bisa menjawab. Karena apa? Tentu kita menilik kepada aliran masing-masing. Kalau Syekh Burhanuddin itu banyak mengarah kepada Satariyah. Kalau kita lihat peribadatan di sini, boleh dikatakan biasa-biasa saja. Lebih mengarah kepada aliran Muhammad Syafi'i. Nah, jadi setelah berkembang Islam pada abad itu, kenapa? Di Minangkabau di abad itu merupakan pendiriannya tidak ada Wazid Paningpazar. Siapa pendirinya? Kalau di Minangkabau itu tidak ada. Kenapa? Di Minangkabau telah bercikal bakalkan adalah sistemnya adalah gotong royong. Tahun berdiri ini ada yang versinya berbeda-beda. Tapi Bapak 2019 mulai menelaah dengan beberapa ahli. 1435 itu berdirinya surau. Kita sudah percaya tadi surau. Ada yang mengatakan 1685 berdirinya Masjid Asasi. Ada yang mengatakan berdirinya Masjid Asasi 1770. Nah, semua itu Bapak cross check. Alhamdulillah surau 1435 adalah berdirinya surau. Dengan berkembangnya Islam di abad 16 tadi, 4 nagari tadi sepakat untuk mendirikan masjid. Masjid karena surau ini sudah ada di abad 1435, maka sepakatlah nagari yang 4 tadi menjadikan masjid. Di 4 koto tadi, yang 4 daerah tadi. Nah, maka dengan persi tahun yang berbeda-beda tadi, 2019 dan perkembangan setelah kami teliti, walaupun penelitian kami belum begitu aktual atau paten kata orang kan, tapi karena sejarah, prinsip kita sejarah 4+4 bukan 8, tapi mendekati. Kan begitu. Ya. Maka dengan pertemuan-pertemuan beberapa orang-orang alim ulama, ahli-ahli, maka sepakatlah berdirinya masjid ini adalah 1685 Masehi. Nah, diberi namalah Masjid Asasi. Nah, Masjid Asasi ini tempat peribadatan itu pasti. Kalau untuk selain beribadat, itu pasti juga. Karena apa? Di masjid ini, di samping untuk ibadat, juga untuk pertemuan para nenek-nenek, suku-suku. Kenapa? Di gunung ini ada namanya ampe suku Anamumpuak. Jadi suku Anamumpuak. Jadi suku Anamumpuak. Jadi di sini ini ada juga pertemuan. Kadang-kadang kalau pertemuan di Balerung Sari lagi ndak fit, ke sini dibawa rapat. Nah, kemudian juga kalau terjadinya sebuah meninggalnya seorang kepala suku Pengulu, nah penobatannya di sini. Taburainya pun di sini. Contohnya salah satu suku A gini, kita nggak usah sebut suku A, suku A begitu. Meninggal pengulunya. Penobatan dan pengangkatannya di sini. Bakambang Lapiak di sini. Sebalik masjid ini. Sampai Taburai, sampai pembantaian Kabau. Nah, kenapa? Salah satu cikal bakal untuk pengangkatan pengulu itu kan Bantai Kabau. Ya. Nah, disinilah di acaranya. Masjid ini juga merupakan kegiatan-kegiatan anak-anak kami dari pesantren. Dia dapati ilmu di kampusnya di atas, di kampus, dia aplikasikan di sini sambil dia berkolaborasi dengan masyarakat ilmu yang dia dapati. Jadi kalau ada lihat, imam pun dia, anak-anak kami. Kadang-kadang ceramah pun kita angkat dia untuk menembangkan ilmu dia begitu. Itu salah satu kegiatan. Jadi kegiatan Cilah bukan untuk agama saja, tapi multifungsi gitu. Kemudian ada juga yang namanya remisa, ada juga kegiatannya. Kita juga punya Smart Surau, kita juga punya pustaka.
Dan juga kita di sini ada namanya ruang guru, itu merupakan kegiatan remaja masjid. Jadi anak-anak yang sebesar anak bapak itu kalau ada bermasalah dengan pembelajaran, dia nanti ada di ruang guru, ada tutornya dari anak-anak kami dari Remisa gitu. Nah, kebetulan kami punya wifi langsung dengan ruang guru, dengan bekerjasama dengan Pemda. Kami juga Smart Surau gitu. Arsitektur masjid kita ini nih berbentuk segi 4, yaitu 13,1 meter persegi, dengan 14 jendela, dengan 2 pintu besar, dengan 1 mimbar dan 1 mandaro. Udah dibilang tadi mandaro tempat rapat, sekalian untuk gudang, sekalian untuk kantor gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara fisik, di 9 tiang, 8 tiang penyangga dan 1 tiang utama. Yang kita pegang ini namanya tingkat macu. Ya, dari lantai, dari tanah sampai ke atas itu 1 batang kayu. Ya, dengan kita pegang lebih kurang 2 orang dewasa baru ketemu ini batangan. Nah, kayunya bernama kayu madang. Kemudian kalau secara jendela, nah kita berbicara tadi, di mana letaknya kegotong royongan tadi. Ini setiap ukiran jendela itu tidak ada yang salah. Nah, kita berbicara tadi, di mana letaknya kegotong royongan tadi. Ini setiap ukiran jendela itu tidak ada yang sama. Berbeda-beda motifnya, karena si A ini gotong royong, dia yang buat motif. Si C ini buat gotong royong, dia buat motif. Jadi 14 pintu jendela, 14 orang. Di sanalah tergambar bahwasanya masjid ini dibangun secara gotong royong. Dan pundang berundak tadi motifnya ada yang bermotif Hindu, ada yang bermotif Chinese, ada yang bermotif Arab dan Minangkabau. Kalau di atas itu banyak mengarah, paling tinggi itu motif Hindu, di tengah itu Chinese, yang di tengah itu masih asli, original, catnya pun bukan cat minyak. Surau ini masih sangat tradisional ya. Terlepas dari beberapa sejarah mengenai pendirian masjid ini, Masjid Asasi Nagari Gunung merupakan masjid tertua yang ada di Padang Panjang loh. Semoga kita dapat tetap melestarikan peninggalan ini ya. Tak terasa waktu sudah lama berlalu. Kita lanjut ke bagian yang ada di pasar kuliner yuk.
Tidak afdol rasanya jika berkunjung ke suatu daerah tanpa merasakan makanan khas daerah tersebut, tak terkecuali Padang Panjang. Nah, jika kita berbicara mengenai Padang Panjang, maka akan banyak ditemukan bahwa Padang Panjang ini memiliki identik, yaitu dengan pasar kulinernya. Salah satu tempat yang dikelola oleh pemerintah kota dan UMKM. Pasar kuliner Padang Panjang ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian para wisatawan yang datang ke kota ini. Salah satu rekomendasi wajib jika berkunjung ke pasar kuliner adalah dengan memesan roti tenong yang legendaris. Roti tenong juga berhasil menjadi salah satu kuliner manis yang paling digemari di pusat pasar kuliner Padang Panjang. Pengunjung biasanya rela antri demi mendapatkan beberapa potong roti tenong yang lezat. Rasanya yang lembut dan juga lumer di mulut. Sangat cocok untuk lidah yang suka manis. Walaupun antrinya cukup lama, tapi pelanggan tidak akan kecewa. Warung ini merupakan warung makan yang pernah viral. Selain namanya yang unik, tapi juga menyajikan makanan khas Minang dengan menyajikan nasi dengan aneka lauk makanan khas Sumatera Barat. Seperti pange, ikan gurami, kaliu babe, tamunsu, randang, dendeng, ayam gulai, ayam bakar, dan masih banyak lagi. Teknik pembuatan kue balok ini yaitu dibakar langsung atas bawah sehingga menghasilkan kue balok yang lumer di dalam mulut. Kue balok ini juga banyak pilihan toppingnya yang bisa kita pilih berbagai varian rasa seperti rasa original, rasa keju, rasa Thai tea, rasa taro, rasa green tea, dan berbagai macam rasa lainnya. Dan juga bisa di-mix dengan berbagai topping. Nah, enaknya makan kue balok ini pada saat masih panas agar lumer coklatnya di dalam mulut. Rasanya pas dan tidak terlalu manis. Jadi, ini sangat rekomendasi sekali buat yang suka jajan di pasar kuliner Padang Panjang. Melalui perjalanan yang penuh inspirasi ini, kita telah menjelajahi keindahan alam dan budaya yang ada di Kota Padang Panjang. Dengan adanya video dokumenter ini, kami berharap telah mengantarkan Anda ke dalam visual begitu mendalam, memperlihatkan keindahan yang alam yang begitu megah, serta mengungkapkan warisan budaya yang memikat di kota ini. Dengan adanya video ini, kami berharap dapat menambah wawasan kita semua, serta menginspirasi Anda semua untuk mengunjungi wisata yang ada di kota ini di masa depan. Terima kasih telah menemani perjalanan kami yang jauh ini. Mari kita bersama-sama menjaga warisan alam yang ada di Kota Padang Panjang. Dadah!